guys, perkenalkan nama saya Maria Aryani Arwan dan rekan saya Albertine Enang Pirade. Kami berdua adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Saya dengan nomor induk 20400570047. Saya 20400570046. Ya, hari ini kami akan menyajikan sebuah presentasi tentang hukum adat Tanah Toraja. Toraja atau yang dikenal Tanah Toraja itu saat ini terbagi dalam 2 kabupaten, yaitu Toraja Utara dan Tanah Toraja. Lokasinya di mana? Di mana lokasinya? Lokasinya di Sulawesi. Oke. Lokasinya di Sulawesi Selatan. Ya. Tepatnya 7 atau 8 jam dari Makassar, perjalanan darat. Betul. Namun sekarang ada pesawat yang ke Toraja dari Makassar. Oke. Hanya menempuh waktu 40 menit take off, landing, dan di atas. Jadi 40 menit sudah sampai di Toraja. Jadi sudah lebih gampang. Udah nggak terlalu capek lagi ya, Nggak, kita nggak harus capek. naik bus gitu ya, jalan darat. Dan di Toraja tidak akan ada melihat laut. Toraja itu pegunungan. Betul. Ibu Arya ini sudah pernah ke Toraja? Betul sekali dan indah sekali. Lokasinya berbukit-bukit gitu, indah sekali dan dingin. Ya, di sana sangat dingin karena di atas pegunungan di dataran tinggi. Dan di Toraja terkenal dengan upacara pemakamannya. Namun sekarang yang akan kami sampaikan terkait dengan hukum adat tanah. Oke, hukum adat tanah. Jadi Ya. tanah ulayat di Tanah Toraja. Baik, Demikian, selamat menyaksikan. selamat menyaksikan. Terjadinya hak ulayat pada masyarakat Kecamatan Rantepau, Toraja Utara. Proses terjadinya hak ulayat pada masyarakat Kecamatan Rantepau, Toraja Utara adalah bersamaan dengan terbentuknya Persekutuan Hukum Adat Toraja yang pada mulanya hanya memanfaatkan tanah untuk ditanami tanaman yang dapat menghasilkan dalam jangka waktu yang cepat, singkat, seperti tanaman ubi jalar, singkong, kayu kasuari. Pada mulanya, masyarakat hukum adat secara berkelompok membuka tanah dengan ditanami tanaman-tanaman yang dapat dipanen secara cepat. Lama-kelamaan menunjukkan adanya hubungan hukum dengan tanahnya yang disebut dengan hak ulayat. Dan hal ini berlangsung secara turun-temurun sampai sekarang. Kelompok masyarakat yang keberadaannya diakui secara turun-temurun dapat memiliki 1. Tanah kering atau sawah, 2. Rumah tempat pemilik tongkonan, 3. Tanah penggembalaan, 4. Kuburan. Kepemilikan tersebut hanya berdasarkan pengakuan secara lisan oleh masyarakat Toraja secara turun-temurun. Kepemilikan tanah di Kecamatan Rantepau pada umumnya adalah secara tongkonan. Dari pihak Badan Pertanahan mengatakan bahwa Badan Pertanahan tidak mau melayani pensertifikatan tanah yang berasal dari tanah tongkonan atas permohonan perseorangan atau pribadi, kecuali sudah berbentuk badan hukum atau yayasan. Hal ini diungkapkan atas dasar adanya kekhawatiran pemerintah. Jika tanah tongkonan disertifikatkan, akan memudahkan mereka untuk memindah tangankan, misalnya jual beli kepada pihak lain, sehingga lama-kelamaan tanah tongkonan akan menjadi hilang dan warisan leluhur yang turun-temurun akan musnah. Terjadinya hak ulayat masyarakat hukum adat di Rantepau sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Terhar mengenai masyarakat hukum adat sebagai kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri dan mempunyai kekayaan sendiri, baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat
sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam, dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya. Melihat kenyataan terjadinya hak ulayat di Rantepau bersamaan dengan terbentuknya persekutuan hukum adatnya, serta adanya struktur organisasi lembaga adat Rantepau, wewenang serta tugasnya, dapat dikatakan hak ulayat tersebut masih ada atau masih eksis. Melihat dari tatanan masyarakat hukum adat Toraja Utara, khususnya Rantepau yang disebut Tongkonan, telah memenuhi unsur-unsur, yaitu 1. Adanya masyarakat hukum adat. 2. Ada wilayah adat yang menjadi kebersamaan. 3. Hubungan, keterkaitan, dan ketergantungan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya. 4. Ada pranata hukum adat yang diakui dan ditaati oleh warga masyarakat hukum adat tersebut. Tongkonan tersebut menyatu dan identik dengan tanah tongkonan atau tanah ulayat atau hak ulayat. Karenanya, hak ulayat masyarakat hukum adat Rantepau masih ada dan diakui keberadaannya oleh masyarakat hukum adatnya. Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat Rantepau. Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa meskipun hak ulayat masyarakat hukum adat Rantepau masih diakui eksistensinya atau keberadaannya, namun terlihat bahwa hak ulayat semakin melemah yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Faktor ekonomi. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan manusia, faktor ekonomi sangat berperan dalam kehidupannya, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti makan, pakaian, pendidikan, rekreasi, upacara pemakaman, maupun upacara pengucapan syukur, dan lain-lainnya, membuat mereka tidak segan-segan untuk menjual tanahnya. Telah ditemukan adanya hak ulayat yang sudah berpindah tangan kepada orang-orang yang bukan merupakan penduduk Rantepau sebagai akibat adanya jual beli tanah tongkonan. Sebenarnya ini belum ada keterangan berapa persen tanah tongkonan yang beralih kepada pihak lain, mengingat belum pernah ada inventarisasi mengenai tanah tongkonan tersebut. Kedua, adanya program pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sehingga kepentingan umum ini mencakup pertahanan, keamanan nasional, jalanan umum, jalan tol, terowongan, jalan kereta api, stasiun kereta api, waduk, bendungan, irigasi saluran air minum, pelabuhan, bandar udara, terminal, dan lain-lainnya. Dari hasil penelitian beberapa ahli, hapusnya tanah tongkonan disebabkan juga dengan adanya program pemerintah tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Misalnya, pemerintah membuat jalan umum, membuat lapangan udara yang mempergunakan tanah tongkonan. Mau tidak mau masyarakat harus menyerahkan tanahnya meskipun dengan ganti rugi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Dengan berkembang pesatnya daerah pariwisata mengharuskan pemerintah melakukan promosi sehingga mampu memberikan daya tarik bagi wisatawan asing maupun domestik.
dengan cara memanfaatkan keindahan panorama yang merupakan wilayah tongkonan masyarakat hukum adat Rantepao, Toraja Utara. Dengan adanya faktor-faktor penyebab semakin melemahnya hak ulayat masyarakat hukum adat Rantepao, perlu segera mungkin pemerintah daerah membuat perangkat hukum yang mengatur ketentuan tentang bagaimana pemerintah lebih memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada hak ulayat masyarakat hukum adat Rantepao, sehingga hak ulayat yang merupakan warisan nenek moyang mereka tidak hilang dengan adanya perkembangan zaman. Demikianlah apa yang kami sudah sampaikan terkait dengan hukum adat tanah di Tanah Toraja. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang hukum adat tanah yang ada di Indonesia dan membuat kita semakin bangga sebagai bangsa Indonesia. Betul sekali. Terima kasih.